GG. Baik, terima kasih Mas Kus atas pertanyaannya. Pameran kali ini di Galeri Kampung Semar, Magelang merupakan pameran bersama kolektif dari beberapa pelukis Jakarta dan pelukis Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Ini merupakan pameran lukisan yang diberi tema. Jadi rembulan di atas Candi Borobudur. Itu temanya yang harus dibuat oleh para pelukis sehingga menghasilkan pameran yang seperti Mas Kus saksikan. Jadi ini luar biasa memang pelukis. Walaupun temanya sama, tapi mereka berkarya beragam bentuk, beragam warna, beragam garis, harmonis dan lain sebagainya, sangat beragam. Inilah kelebihan pelukis, walaupun satu tema menghasilkan beragam karya. Ini luar biasa. Jadi setiap pelukis punya identitas masing-masing. Bagaimana dia menciptakan sebuah lukisan yang berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain, walaupun dengan tema yang sama. Barangkali ini perlu diapresiasi baik oleh para kolektor yang ada di sekitar Magelang atau sekitar Jogja, bahwa tema ini sangat menjurus sekali dan tema ini sangat dekat sekali dengan hasil karya budaya manusia, yaitu Candi Borobudur.
Ini merupakan edisi gunungan, di mana kemudian dalam rangka pameran rembulan di bawah Borobudur, maka saya buat kabut rindu. Ini adalah bagian kerinduan saya pada alam, dan dengan cerita-ceritanya, dengan legendanya, dengan alam semesta, dengan lingkungannya, dan selalu menjadi kerinduan. Terima kasih. Ini adalah lukisan saya yang berjudul Gate Gate Paragate. Jadi di sini saya menggambarkan bulan purnama persis di atas puncak Borobudur. Jadi ini sebetulnya ya, menunjukkan keterhubungan antara bumi dengan kosmis. Jadi seperti perjalanan ketika orang mendapatkan pencerahan. Jadi itu sejalan dengan arti dari Gate Gate Paragate. Samgate Budi Swaha. Sudah.
Sugeng Dalu, selamat malam Pak Kris. Ya, malam Pak Kus. Ini gimana kabar? Sehat Pak? Sehat, terima kasih. Ya. Salam rahayu. Ya, ini Pak Kris, saya pengen tahu ini, saya berada di Kampung Semar. Kampung Semar yang luar biasa, tempatnya asik. Nah, ternyata ada juga hari ini diresmikan ruang seni. Oh iya. Ini bisa diceritakan ruang seni ini seperti apa, terus pamerannya konsepnya seperti apa, terus kalau nggak salah pesertanya adalah ASPEN ya, ASPEN, Asosiasi Pelukis Nusantara. Nah, bisa ceritakan itu, Ya, tiga hal itu. memang yang pertama Kampung Semar ini saya rintis, saya mulai dari 2010. Ini memang saya ingin membuat suatu ruang seni budaya dan mendukung pariwisata. Serta yang kedua tentu ini bisa menjadi ruang bagi siapa aja lah untuk berdiskusi, untuk dialog, menjadi ruang pameran, kegiatan aktivitas seni budaya dan pariwisata, karena kita di dalam membangun upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu menurut saya yang paling soft melalui masyarakat sadar seni budaya dan pariwisata. Kemudian yang kedua, hari ini memang saya mencoba, wah ini kalau nggak ada ruang pameran atau boleh dikatakan aula gitu ya caranya, bukan yang ini. Hari ini kami coba bersama teman-teman dari Asosiasi Pelukis Nusantara untuk pameran bersama di sini ya. Kebetulan kita mengangkat tema rembulan di atas Borobudur, karena ini rembulan atau bulan ini menjadi ikon atas Borobudur yang menjadi juga simbol Trihari Suci. Ya. Nah, pameran atau ruang seni ini kan kayaknya diancang-ancangkan memang sebagai ruang yang bisa barangkali periodik. Oh iya, betul iya. Seperti itu? Iya Kira-kira? betul. Memang saya tidak sekaligus semua ya, bertahap. Pertama memang saya punya rumah-rumah kuno, rumah-rumah bekas ini saya dirikan lagi di sini dari mana-mana gitu. Yang kedua, tempat ini ada suatu ikon Semar, jadi ada namanya Semar. Tapi di sini tidak semua digambari Semar ya, ada yang dilukis tentang komik, ada karikatur, ada kisah Diponegoro, ada kisah wayang-wayang yang juga kontemporer. Tentunya saya kait-kaitkan antara tradisi seni modern, terutama yang saya adopsi itu model karya Jean de Beauvais atau kayak Piet Mondrian, yang sehingga warna-warnanya ini harmoni ya, Helmut Kahn gitu. Nah, karya ini sebetulnya merefleksikan hobi saya. Hobi saya akan komik, akan wayang, ada Pak Tino Sidin, Pak Avandi, Pak Basuki Abdullah, Pak Raden Saleh, dan juga mungkin karikatur-karikatur ini merefleksikan karyanya Pak Gun Sekak itu, ada Pak GM, Pak Pram, dan lain sebagainya ya. Karena di sini juga ada patung-patung tradisi, patung-patung religi. Semua saya coba elaborasi supaya antara alam, pohon, lingkungan, dan ini bagian bagaimana kita bisa melihat bahwa di sini bisa ada dialog peradaban. Ya. Kalau nggak salah Pak Kris juga beberapa kali sebelum ini membuat atau mencetak buku, ya entah itu buku kartun, buku kumpulan catatan tentang ya karikatur, beberapa karikaturis atau kartunis top Indonesia ya. Ya. Apakah itu juga akan berlanjut untuk karya-karya atau pencatatan seniman-seniman paling nggak di ASPEN gitu? Oh iya, saya berusaha begini ya. Mungkin kita semua ini perlu membuat branding, mempackaging, membranding dan memarketingkan, karena seniman ini kadang-kadang mesake, dia berkarya, tidak ada yang branding, nggak ada apa, dia berjuang itu nggak mungkin. Jadi kita semua sekarang, saya coba yang pernah saya lakukan ya, satu karya Cokot dan Cokotisme, dua Ibe Ma'ruf, Pramono, Gatot Eko Cahyono, terus Pak Nasar, kemudian Susilo Budi, Sentot, Pak Aisulyanto, Pak Sanagra, Pak Nasar tadi sudah ya, Pramono. siapa lagi, Pak Pramono, terus ada karya-karya ini Thomas Leonard, Pak Non-O, juga banyak yang lainnya. Saya sampai kira-kira sudah ada 24, dan waktu COVID
kita ada kongko seni Kampung Semar yang sudah kurang lebih 117-an kali lah episode ya, tiap minggu. Mungkin Pak Kus juga pernah ikut jadi narasumber ya waktu itu. betul. Nah ini ternyata jadi sejarah, jadi cerita itu zaman COVID, karena kita nggak bisa mengumpulkan orang. Nah itu periodik ini nanti kita semua harus juga membranding teman-teman antar seniman lah minimal. Nggak usah nunggu digoreng orang, nggak usah nunggu di kasihan. Saya kemarin membaca tulisannya tentang Jo van Gogh, bagaimana seorang janda muda yang tidak tahu seni sama sekali mampu mengangkat, membranding Vincent van Gogh yang ya dikatakan gila, tapi Jo mempunyai pandangan bahwa Van Gogh itu cerdas. Nah ini mungkin menjadi pembelajaran buat kita, seniman Indonesia luar biasa, saarat-arat, wah banget. Cuman sayang kalau didiamkan dia ngelumbruk gitu ya, tapi ini perlu political will, perlu dukungan teman-teman, sahabat-sahabat yang punya jejaring, sektor bisnis, media dan lain sebagainya. Nah, mungkin Pak Kus kan saya juga lihat membranding kemana-mana ini bisa membantu. Ya, mungkin ada satu misi dan visi besar Pak Kris terhadap dunia seni dan apa yang sedang akan desain besar yang sedang dikerjakan atau dilakukan. Ya, saya berharap Indonesia kan sudah diakui sebagai negara superpower pariwisata, seni budaya, tapi ini harus diangkat menjadi superpower pariwisata. Pariwisata itu menurut saya bisa mencakup semua lini. Nah, mudah-mudahan ini idenya Mas Yulianto almarhum, beliau menginginkan membangun seni Borobuduran, tapi beliau sudah meninggal almarhum. Ini PR buat saya juga ya, tapi mudah-mudahan nanti mungkin sama Pak Woko, sama teman-teman yang lain, ini saya coba membuat salah satu style atau gaya Borobudur yang saya juga nggak tahu nanti seperti apa. Tapi yang paling penting menurut saya adalah kita semua harus sadar bahwa seni budaya harus dikemas menjadi pariwisata. Karena ini saanane, saisane iso kanggo urip lan nguripi. Ya. Wah. Dalam matur nuwun Pak Kris. Nggih.